mengikuti kegiatan CGP, bagaimana rasanya? Ya, alhamdulillah Bu, selama kegiatan CGP ya pengetahuan alhamdulillah agak bertambah, dan saya merasa bahwa dengan mengikuti kegiatan ini saya sangat bermanfaat diri saya, tentunya untuk meningkatkan kompetensi saya. Karena ini kan modul satu-satu, ini pembelajaran. Kalau kita enjoy di sini, aman nih selanjutnya. Karena alhamdulillah kan ada teman juga yang bisa ingatkan tugasmu. Kadang kalau dia lagi ada sudah tugasmu, sudah coba kirim dulu, mau lihat dulu coba deh gitu. Saya juga gitu, coba sudah tugas nih, coba kirim video tak buka lihat-lihat. Jadi saling mensupport. Di situ Ki-Hajar mengatakan bahwa kita harus menghamba kepada anak. Jadi cara menghamba itu bukan berarti apapun yang dibuat anak kita iyakan saja, tapi anak sudah terbentuk, sudah ada dia kodrat alamnya, dia sudah terima dari lingkungan rumahnya, sejak lahirnya, kemudian lingkungan rumah. Nah, kalau inilah yang diarahkan kemana. Mudah-mudahan bisa kan bukan ilmu itu yang dia akan bawa ke masyarakat nanti. Yang dia akan bawa itu bagaimana dia dibentuk awalnya, misalnya sikap jujurnya, disiplinnya. Nah, itu yang kadang kita terlena karena kita dituntut pengetahuan yang harus selalu tuntas 100%. Nah, di sini berpikir sudahlah, mungkin sekilas anak-anak kan kalau ilmu seperti ini dalam buku dia bisa baca, tapi yang terpenting bagaimana pada saat dia keluar nanti yang tertanam di sekolah itu yang mereka bawa di luar sana. Itu sih pemahaman saya tentang filosofi Ki-Hajar. Nah, memang justru di situ titiknya. Kenapa UNBK itu dihapus? Sudah ketemu jadinya. Kan? Jadi sekarang saya lihat itu memang AKN itu yang bisa dinilai memang betul-betul penerapan kehidupan sehari-hari anak. Ini yang saya perhatikan. Jadi memang selama ini kita guru dipacu bagaimana menuntaskan pengetahuan, tapi kita kadang terlena tidak pernah memikirkan menuntaskan karakternya siswa, sehingga yang terjadi itu. Kenapa? Karena kita juga dituntut kemarin itu bagaimana dia bisa jawab nanti soal pada saat ujian. Iya betul. Padahal sebenarnya ilmu yang dia dapat di sini mereka tidak akan pernah ketemukan lagi pada saat mereka sudah berada di luar. Justru penanaman karakter inilah yang akan mereka bawa nanti. Itu yang tidak semua anak-anak senang dengan mata pelajaran tertentu. Apalagi kita di Indonesia kan dalam satu hari 3 mata pelajaran, apalagi 10 yang harus dituntaskan. Maksudnya apa itu? Saya berpikir begitu. Tidak mungkin menguasai 10 mata pelajaran, anak ini menguasai semua. Minimal anak-anak mungkin hanya ada 1 mata pelajaran yang dia senangi. Dan itu yang jadi dia, jadi pemicu dia untuk menjadi hamba. Tapi kan ini yang ke-9 ini yang menghalangi mereka untuk dibentuk. Saya pikir filosofi Ki-Hajar itu semua anak dibebaskan sebebas-bebas, tapi kan tidak. Ada namanya disiplin positif, berarti itulah sama yang dia bilang kodrat alam. Ya, ceritanya kan mereka sudah punya karakter yang dibentuk dari lingkungan, akan tetapi kita hanya bertugas mengisi. Mengisinya ini kita harus pelajari. Misalnya anak ini dia hobinya di mana, ya kan? Anak ini karakternya yang jeleknya apa? Itu yang diarahkan menjadi lebih itu kayaknya PR kita akhirnya karena kita tugasnya mengisi nih, karena yang untuk merubah karakter yang mereka bawa dari rumah itu tidak mudah dan memang kenapa? Karena karena kalau selesai dari sekolah kita bimbing dia akan kembali lagi ke lingkungannya. Di sekolah kan cuma berapa dan memang yang paling cocok itu filosofinya Ki-Hajar.
terkadang kita berada di depan, maksudnya kita harus tegas, disiplin positif kan. Terkadang kita sampingnya untuk barengan, di tengah-tengah untuk kita bahas. Emang itu yang paling betul. Bukan bilang tidak boleh mengatakan tidak, salah betul. Iya, jadi ini nanti kita perlu penggerak. Mungkin itulah yang kita nanti mungkin bakalan disuruh ibu turun ke setiap ibu memahamkan mengenai filosofi itu. Dan yang muncul kemarin di apa namanya di yang terakhir ada pertemuan ahli tubuh yang Zoom, di situ ada penekanan kekeluargaan. Saya menarik di situ nih. Setelah muncul filosofi yang 3 ini, 3 filosofi ini, kemudian ada penekanan kekeluargaan. Nah ini kadang mungkin kita sebagai guru, apalagi saya terus terang agak tegas di sini, kadang-kadang ini juga karena biasanya kayaknya saya kurang menempatkan kekeluargaan ini sehingga anak-anak cenderung takut. Ya, sama saya merasakan itu juga jadi beban buat kita jadi nantinya Bu. Itu berarti itu tantangan dari lingkungan termasuk itu ya. Tapi bagaimana dengan kepala sekolah Nah, kepala sekolah itu justru support itu bagus seperti ini. Ya cuma ini yang saya agak berat mungkin ke teman ini. Ya kenapa? Karena di kami pun itu kan berbeda-beda Bu ya. Misalnya ada yang senior sekali, yang mereka agak gaptek di sini. Ya, jadi itu kadang mereka untuk merubah pola ininya agak susah. Sehingga yang dia pakai ya ini yang saya mau. Ya, ini yang saya mau pakai. Enggak usah yang itu. Ya, dan tidak mau berubah. Jadi itu kan tidak akan bertahan lama, paling 5 tahun ke depan dia sudah tersisi, mungkin dia sudah pensiun. Iya, itulah itu. Jangan kita terpaku bahwa mereka tidak mau dirubah, tidak masalah. Yang penting yang baru ini jangan terikut. Saya prinsip saya seperti itu. Yang tua-tua mau begitu saja. Yang penting orang baru yang masuk itu yang kita mohon, kita bina. Kalau perlu ayo silakan ikut kegiatan ini, ikut. Nanti kan mereka masih fresh. Apalagi ini yang alumni baru tuh, kamu sudah 2 kali seleksi ini, orang betul-betul berbobot ini. Harus kayak macam ini sekarang online. Dulu tidak mau pegang ini. Beli laptop saja tidak mau. Iya, beli laptop tidak mau. Nah sekarang mau tidak mau, harus itu. Akhirnya mungkin di situ baru sadar bahwa ternyata memang kenapa teman ada yang seperti ini, karena memang akan seperti ini. Kalau dukungan siswa bagaimana Bu? Maksudnya kita menerapkan untuk saat sekarang Bu, filosofi itu kan pelan-pelan, apalagi daring kan belum ada. Belum ada tetap muka. Belum ada tetap muka Bu, tapi katanya sih insya bulan 9 ini coba untuk dibuka. Dan mungkin di situ langkah awal kami akan apa-apa yang memang kita harus dalam kemarin terapkan yang sudah ada karakter kayak macam Jumat bersih, Jumat berlima itu tetap kami tinggal cari lagi untuk meningkatkan itu, terutama dalam kelas ya kita akan, kalau saya pribadi akan cari cara bagaimana menumbuhkan kekeluargaan ini yang tadi yang saya bilang di workshop terakhir itu. Saya memetik satu kalimat bahwa harus ada kekeluargaan, harus mengedepankan kekeluargaan. Nah kekeluargaan inilah yang harus saya cari dengan saya di dalamnya aja, yang mana yang saya harus munculkan kekeluargaan ini di posisi yang mana. Itu mungkin saya sudah bisa jadi ancang-ancangannya nanti best practice-nya, karena kan terakhir ini akan ada di best practice yang kita harus hasilkan. Jadi fokus mungkin kalau sudah ada begitu, kekeluargaan yang saya harus gali, fokus di situ mungkin supaya tidak lari-lari best practice, tak nanti jadi enak nih dia dibuat kerangka toh. Akan ada nanti itu terakhir kayaknya best practice-nya. Dia harus buat satu karya baru bisa lulus jadi guru penggerak. Jadi kan enak nih mau ikut nanti kegiatan, silahkan diajukan judul tak toh. Mau lagi ikut gupres lagi bisa diajukan kembali. Harus kau tampilkan diri bahwa saya bisa. Jadi alhamdulillah kalau kita memang menengok ke tempat, ya namanya dalam satu lingkungan ada sisi kiri kanannya. Saya lebih baik menengok ke sisi kanan saja. Kita
memang yang tidak mau sama kita ya sudah, yang mau saja kita ada saja. Dan nanti mereka akan tidak kerepotan Bu. Awal-awal sih kerepotan Bu, tapi setelah kesininya alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya itu memang di awalnya kami juga dulu sempat kalang kabut dengan itu LMS tuh, gimana lagi tempatnya. Maksudnya belum terlalu lincah membuka di mana tempatnya, sehingga agak-agak ini. Tapi setelah kemarin karena sudah sering, jadi sudah tahu ini caranya. Iya. Saya sebenarnya dari awal, jadi kan kita juga TP itu sangat khawatir juga tuh, jangan sampai dampingan kita patah di tengah jalan ini. Padahal ini kan program 9 bulan. Jadi saya dengan Pak Sirajudin itu selalu konsultasi Pak fasilitator. Bagaimana anggota saya Pak? Alhamdulillah Bu, sudah ini tapi ada tugasnya yang belum masuk, ini nanti deadline. Kalau saya Bu memang terus terang saya agak kadang agak terlambat karena ada beberapa yang kesibukan kadang kayak kemarin hari Sabtu Minggu itu kan ada workshop di Malawa, jaringan di sana tidak bagus. Jadi saya bilang setelah saya pulang dari sana minggu sore itu baru saya kerja. Kemudian keaktifan di sekolah ini kan terserang Bu, kami walaupun luring masih tetap aktif di sekolah, tetap tinggalkan sekolah. Ya sehingga kadang terabaikan karena tugas kan biasa malam lah sampai di rumah baru bekerja. Ya itu pun kadang agak telat lelet jaringan itu hal-hal seperti itu Bu. Tapi alhamdulillah kalau yang lain sangat secara umum kita merasa enjoy dengan ini secara umum. Lari-lari jadi untung aktif yang fasilitator sama kayak ibu. Dia astagfirullah dia lagi itu saya biasa sambil saya komen video dia Riki sambil komen tongkat dia di LMS karena dia bilang teman kok tidak komen kok di LMS tidak terekam dia cakap. Terima kasih Bu, sana semangat terus, insya Allah kita tetap ini sampai sini. Masih berharap ada dengan kita karena saja sambil belajar juga ini. Ya mudah-mudahan sukses sampai ada sertifikatnya. Kita ketemu, makasih.